من مملكة البحرين ويسعدني أن أتوجه بخالص التحية. Rupanya tidak bisa mengelak lagi. AFC telah menerima surat dari PSSI terkait protes keputusan wasit Alkaf. AFC sebut wasit memang banyak yang harus dibenahi. Raja Bahrain merasa malu dan kecewa usai nama negaranya viral di mana-mana dan tercoreng oleh indikasi kecurangan sepak bola pada laga kontra timnas Indonesia. Sang Raja sampai bilang seperti ini. AFC langsung menanggapi PSSI yang melayangkan surat protes terkait wasit pertandingan Bahrain kontra timnas Indonesia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Intrisel Bahrain Rifa pada Khamis 10 Oktober 2024. Malam itu timnas Indonesia merasa sangat dirugikan oleh wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf. Manajer timnas Indonesia Sumarji bahkan langsung dihukum kartu merah ketika dari pinggir lapangan mengecam keras kepemimpinan wasit dari Oman tersebut. Pelatih skuad Garuda Shin-Taeyong dalam konferensi pers juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap wasit tersebut. Selain itu menurut Erick Thohir, banyak keputusan Ahmed Alkaf yang merugikan Indonesia dan menguntungkan bagi Bahrain termasuk soal tambahan waktu. Bukan hanya kubu Indonesia dan fansnya, banyak pihak dari belahan bumi lain juga menyoroti kepemimpinan wasit tersebut. Akan tetapi beberapa jam setelah itu AFC menjelaskan, belum menerima surat protes dari PSSI tersebut, sebagaimana yang dikutip dari News Right Times di Malaysia. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Winsor John membenarkan, konfigurasi belum menerima pengaduan resmi dari PSSI. AFC bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden AFC saat ini Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah berasal dari negara Bahrain, sedangkan Winsor adalah seorang administrator sepak bola dari Malaysia yang ditunjuk menjadi Sekjen AFC sejak tahun 2015. Meskipun demikian, Winsor menjanjikan bahawa laporan wasit termasuk alasan penambahan minit bermain setelah additional time akan segera ditinjau. Dia mengaku pembenahan wasit masih sangat perlu dilakukan. Winsor menyerukan pelatihan wasit yang lebih baik di seluruh Asia, khususnya di kawasan ASEAN. Kami perlu PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu kinerja manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi pengaduan harus detail. VAR memonitor semua keputusan wasit dan mereka harus membenarkannya jika ada protes, walaupun ofisial tidak mengomentari penampilan mereka secara terbuka, tetapi tetap diharuskan memberikan laporan rinci kepada FIFA. Kami membutuhkan lebih banyak wasit berkualitas dari wilayah ini. Saat ini Nashmi Nasaruddin dari Malaysia adalah salah satu dari sedikit wasit terkemuka, kata Winsor. Winsor telah melihat rekaman pertandingan Bahrain kontra Indonesia, terutama peristiwa kartu merah kepada Sumarji dan Beksan Patinama yang hampir bentrok dengan pemain Bahrain. Dia juga melihat ofisial pertandingan harus dikawal keluar lapangan oleh petugas keamanan. Dengan kejadian yang menghebohkan dunia persepakbolaan ini, tak ayal membuat nama sepak bola Bahrain kian terkoreng dan ramai diperbincangkan oleh banyak media ternama dunia. Raja negara Bahrain jelas merasa frustasi dan juga malu kerana negaranya kini dianggap buruk dalam hal sepak bola. Bagaimana tidak, boleh dibilang semua sosial media yang dimiliki atas nama Federasi Bahrain diserbu habis-habisan oleh para supporter Garuda yang merasa kecewa dengan hasil pertandingan kemarin. Bahkan sosial media sang Raja Bahrain pun tidak luput dari serangan para supporter timnas Indonesia. Kini dunia olahraga sedang memberitakan kabar terkait adanya indikasi kecurangan yang terjadi dan menyeret nama skuad timnas Bahrain dan juga sang wasit pengadil lapangan Ahmed Alkaf. Sang Presiden ingin agar masalah ini bisa segera cepat terselesaikan, agar nama sepak bola Bahrain di mata dunia tidak tercoreng, meskipun saat ini AFC masih menunggu setelah protes yang telah dikirimkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut untuk segera ditindaklanjuti. Akan adanya kabar bahawa terjadinya kecurangan yang terjadi, Jai Ijaz kembali menunjukkan kualitasnya saat dipercaya mengenakan ban kapten dalam laga timnas Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober kemarin. Saat diwawancarai usai pertandingan, wartawan menanyakan pendapat Jai Ijaz terkait dugaan kecurangan wasit. Memang selepas pertandingan para pemain, staf pelatih, hingga ofisial timnas Indonesia
memprotes keputusan wasit asal Oman itu kerana merasa dirugikan. Namun baru-baru ini JIJS memberikan reaksi berkelas, meski timnas Indonesia meraih hasil imbang yang dianggap telah dicurangi wasit Ahmed Alkaf. Namun pemain berusia 24 tahun itu tetap tenang dan memilih untuk tidak terjebak dalam kontroversi. Ia menekankan bahawa dalam sepak bola, kejadian seperti ini adalah bahagian dari permainan. Menurutnya, daripada memfokuskan energi pada hal-hal di luar kendali, tim harus belajar dari pengalaman dan terus maju. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk mempercayakan ban kapten kepada JIJS pun bukan tanpa alasan. Manager timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahawa JIJS memiliki mentalitas dan juga sikap kepemimpinan yang dibutuhkan oleh tim, terutama dalam situasi-situasi sulit. JIJS bukan hanya pemimpin di lapangan, tetapi juga menjadi panutan bagi rekan-rekannya. Sikap yang tenang dan kemampuannya untuk memotivasi pemain lain menjadikannya sosok yang sangat dihormati dalam tim. Selain menunjukkan kemampuan teknis dan juga kepemimpinan, JIJS juga aktif membimbing rekan-rekannya terutama pemain muda dan mereka yang bermain di liga domestik. Selain itu, dalam unggahan Instagram pribadinya, bek berusia 24 tahun ini tidak menampik bahawa hasil imbang kontra Bahrain terasa seperti kalah. Akan tetapi pemain andalan klub Liga Italia Venezia itu menegaskan bahawa tidak ada gunanya berlarut-larut memikirkan kejadian kontra timnas Bahrain kemarin. Kapten timnas Indonesia itu kemudian masih menaruh kepercayaan diri yang tinggi bahawa Indonesia akan meraih kemenangan di laga berikutnya. Media Vietnam menyoroti kepastian Kevin Dick bakal menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan akan segera bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Media Vietnam Bongda 24 ikut menuliskan kepastian Kevin Dick bakal menjalani proses naturalisasi. Mereka menyebut dalam pemberitaan mereka bahawa program naturalisasi ini adalah langkah nyata dari kerja keras PSSI mencari talenta-talenta berdarah Indonesia yang bisa dinaturalisasi. Media tersebut juga kembali mengingatkan, Indonesia sudah memastikan naturalisasi Meselges di kesempatan sebelumnya. Bahkan Meselges sendiri sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan alasan Kevin Dick mau membela timnas Indonesia. Dia melihat bahawa memang kita serius. Dengan banyaknya bergabung pemain-pemain level dunia, dia juga melihat tim ini semakin kuat. Kevin melihat ini akan lebih stabil lagi ke depannya, dikarenakan kita kembali tidak hanya melihat kejuaraan dunia saja, kata Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian tentang kecurangan wasit asal Oman tersebut? Jika ada pendapat lain, silakan sampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih. Nah, seperti itulah videonya teman-teman. Soal kecurangan wasit dan membeli wasit bagi Timur Tengah itu udah biasa teman-teman. Siapapun negara di Asia yang melaju ke Piala Dunia pasti akan berhadapan dengan negara-negara di Timur Tengah begitu. Dan mereka pasti akan mengalami kecurangan-kecurangan dari Timur Tengah. Hal ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia teman-teman, tapi seluruh negara di Asia itu pernah mengalami, seperti Jepang, Thailand, dan Vietnam juga pernah mengalami kecurangan dari Timur Tengah. Dan mendengar kabar, seandainya Bahrain masuk ke Piala Dunia, tapi mereka tidak akan bisa bermain di Piala Dunia begitu teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian semua tentang video ini? Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.